Halo teman-teman, perkenalkan nama saya William Levmanut. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang turunan fungsi. Nah, yang pertama mari kita mulai dari definisi turunan. Secara sederhana, turunan adalah cara untuk mengukur seberapa cepat sebuah fungsi berubah. Misalnya, jika kita memiliki fungsi posisi terhadap waktu, maka turunannya menunjukkan kecepatan gerak pada gerak benda tersebut. Jadi, turunan adalah laju perubahan. Secara umum, turunan dari fungsi f terhadap variabel x dilambangkan sebagai f aksen dari x. Dapat diartikan sebagai nilai limit dari perubahan nilai fungsi dibagi dengan perubahan inputnya. Saat perubahan tersebut mendekati 0, intinya turunan memberitahu kita jika kita mengubah x sedikit saja, seberapa besar perubahan pada fx akan terjadi. Nah, yang kedua kita masuk ke aturan dasar turunan. Jadi beberapa aturan dasar sangat penting untuk kita kuasai. Yang pertama, jika kita memiliki sebuah fungsi berupa variabel x dipangkatkan n, maka turunannya adalah n dikalikan x dengan pangkat dikurangi 1. Sebagai contoh, jika fungsi kita adalah 3x pangkat 3, maka turunannya adalah 9x pangkat 2. Karena kita mengalihkan pangkat 3 dengan koefisien 3, hasilnya 9 lalu pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2. Selain itu, jika kita punya konstanta dikali fungsi, kita cukup mengalihkan konstanta tersebut dengan turunan fungsi aslinya. Dan jika kita punya jumlah atau selisih dua fungsi, maka turunannya adalah jumlah atau selisih dari masing-masing turunan. Oke, kita masuk yang ketiga. Kita bahas turunan dari fungsi konstan. Jadi fungsi konstan adalah fungsi yang nilainya tetap. Misalnya fx sama dengan 5, karena nilainya tidak berubah walaupun x berubah, maka turunan dari fungsi konstan selalu 0, artinya tidak ada perubahan. Selanjutnya yang keempat, turunan dari fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang nilainya sama dengan variabel sendiri. Contohnya fx sama dengan x. Nah, karena setiap perubahan 1 pada x menghasilkan perubahan 1 juga pada fx, maka turunan dari fungsi identitas adalah 1. Selanjutnya kelima, kita bahas turunan dari fungsi pangkat. Jadi seperti yang disebutkan tadi, jika kita punya x dipangkatkan n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n dikurangi 1. Contohnya, kalau kita punya x pangkat 4, maka turunannya adalah 4x pangkat 3. Ini adalah salah satu rumus yang paling sering dipakai dalam menghitung turunan. Ya, selanjutnya itu keenam, kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi. Jadi ada beberapa sifat penting yang perlu kita ingat. Pertama, jika kita menjumlahkan dua fungsi, maka turunan dari jumlah tersebut adalah jumlah dari masing-masing turunan. Begitu juga jika kita mengurangkan dua fungsi, untuk perkalian, turunan dari dua fungsi yang dikalikan bukan sekadar mengalihkan turunan masing-masing, tapi rumusnya adalah turunan fungsi pertama dikalikan fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikalikan turunan fungsi kedua. Sedangkan untuk pembagian dua fungsi, turunannya adalah turunan pembilang dikalikan penyebut dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut, kemudian hasilnya dibagi dengan kuadrat dari penyebut. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah aturan rantai atau chain rule. Nah, aturan rantai digunakan ketika kita berhadapan dengan fungsi dalam fungsi. Misalnya, kita punya fungsi seperti 2x ditambah 1 lalu dipangkatkan 5. Nah, kita
tidak bisa langsung turunkan seperti biasa. Di sini kita gunakan turun rantai. Caranya kita anggap bagian dalam kurung sebagai fungsi dalam, lalu kita turunkan bagian luar terlebih dahulu, sambil tetap mempertahankan bentuk fungsi dalam. Setelah itu, kita kalikan dengan turunan dari fungsi dalamnya. Sebagai contoh, jika kita punya fungsi 2x ditambah 3 dipangkatkan 4, maka turunannya adalah 4 dikali 2x ditambah 3 dipangkatkan 3. Kemudian dikalikan lagi dengan 2, yaitu turunan dari 2x ditambah 3. Nah, sekian dari pembahasan saya kali ini. Terima kasih.